Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Elisa Putri with student ID number 254111145. I am from Management Class 25A in the Management Study Program Faculty of Economic and Business at Universitas Teknokrat Indonesia. Today, I would like to present a topic entitled Economic Fluctuation. Why does the economic rise and fall? In this presentation, I will explain the meaning of economic fluctuation, the factor that cause change in economic activity, the business cycle, and the impact of economic fluctuation on society and the economy. I hope this presentation can help us better understand why economic conditions change over time and how these changes affect our daily life. To make the presentation easier to understand, the next slide will be presented in Bahasa Indonesia. Let's begin the discussion. Fluktuasi ekonomi adalah kondisi ketika aktivitas ekonomi suatu negara tidak selalu berada pada tingkat yang sama, melainkan mengalami perubahan berupa kenaikan dan penurunan dari waktu ke waktu. Dalam ilmu ekonomi makro, fluktuasi ekonomi sering disebut sebagai siklus bisnis atau business cycle. Fluktuasi ekonomi dapat dilihat dari beberapa indikator utama seperti produk domestik bruto atau PDB, tingkat pengangguran, investasi, konsumsi masyarakat, serta pendapatan nasional. Ketika indikator-indikator tersebut mengalami peningkatan, perekonomian berada dalam fase pertumbuhan atau ekspansi. Sebaliknya, ketika indikator tersebut menurun, perekonomian dapat mengalami perlambatan atau resesi. Fenomena ini terjadi karena adanya perubahan dalam aktivitas produksi dan konsumsi. Misalnya, ketika masyarakat memiliki pendapatan yang tinggi, mereka akan lebih banyak berbelanja sehingga permintaan barang dan jasa meningkat. Akibatnya, perusahaan akan meningkatkan produksi dan merekrut lebih banyak tenaga kerja. Namun, jika daya beli masyarakat menurun, perusahaan akan mengurangi produksi yang pada akhirnya dapat meningkatkan pengangguran. Fluktuasi ekonomi merupakan hal yang normal dan hampir dialami oleh semua negara di Indonesia. Yang membedakan adalah seberapa besar dampak yang ditimbulkan dan bagaimana pemerintah mengelolanya melalui kebijakan ekonomi. Oleh karena itu, memahami fluktuasi ekonomi sangat penting karena dapat membantu pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam mengambil keputusan yang tepat untuk menghadapi perubahan ekonomi sosial. Untuk memahami fluktuasi ekonomi, kita perlu mengenal yang namanya siklus bisnis. Siklus bisnis adalah pola naik turunnya kondisi ekonomi yang biasanya terjadi secara berulang. Tahap yang pertama adalah ekspansi. Pada tahap ini, perekonomian sedang berkembang. Produksi barang dan jasa meningkat. Perusahaan memperoleh keuntungan yang lebih besar dan banyak tenaga kerja yang dibutuhkan. Tahap yang kedua adalah puncak atau peak. Ini merupakan kondisi ketika perekonomian mencapai tingkat tertinggi. Tahap yang ketiga adalah resesi. Pada tahap ini, aktivitas ekonomi mulai menurun. Permintaan barang dan jasa berkurang, perusahaan mengurangi produksi, investasi menurun, dan sebagian perusahaan mungkin melakukan pengurangan tenaga kerja. Tahap yang terakhir adalah titik terendah atau trough. Ini merupakan kondisi ketika perekonomian berada dalam tingkat paling rendah setelah mengalami penurunan. Jadi, siklus bisnis dapat diibaratkan seperti roda yang terus berputar. Kadang ekonomi berada dalam kondisi yang baik dan tumbuh, tetapi pada waktu tertentu juga dapat mengalami perlambatan sebelum akhirnya kembali pulih. Fluktuasi ekonomi terjadi karena banyak hal yang memengaruhi naik turunnya kegiatan ekonomi dalam suatu negara. Pertama, perubahan permintaan masyarakat. Jika masyarakat banyak membeli barang dan jasa, maka produksi akan meningkat dan ekonomi tumbuh. Kedua, perubahan investasi perusahaan. Ketika perusahaan berani menanam modal untuk membuka usaha atau memperluas produksi, maka ekonomi akan meningkat. Yang ketiga, kebijakan pemerintah. Pemerintah bisa memengaruhi ekonomi melalui pajak dan pengeluaran. Misalnya, jika pajak diturunkan atau belanja pemerintah ditingkatkan, maka ekonomi bisa terdorong naik. Sebaliknya, kebijakan yang terlalu ketat bisa memperlambat ekonomi. Keempat, perubahan teknologi. Teknologi baru bisa
bisa meningkatkan efisiensi produksi dan membuka lapangan kerja baru, sehingga ekonomi bisa tumbuh lebih cepat. Kelima, faktor global. Kondisi ekonomi dunia sangat berpengaruh. Misalnya, krisis keuangan global, perang, atau kenaikan harga minyak dunia. Hal ini bisa berdampak langsung pada ekonomi dan ekspansi ekonomi adalah kondisi ketika perekonomian sedang berada dalam keadaan yang baik dan terus berkembang. Pada saat ini, permintaan barang dan jasa meningkat, sehingga perusahaan harus memproduksi lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena produksi meningkat, perusahaan juga membutuhkan lebih banyak tenaga kerja. Selain itu, ketika banyak orang bekerja dan memiliki penghasilan, maka pendapatan masyarakat ikut naik. Dengan pendapatan yang lebih tinggi, masyarakat bisa membeli lebih banyak barang dan jasa sehingga daya beli meningkat. Tidak hanya itu, kondisi ekonomi yang baik juga membuat investor lebih percaya diri untuk menanamkan modalnya. Secara keseluruhan, fase ekspansi membuat perekonomian terlihat hidup, aktivitas bisnis ramai, dan kesejahteraan masyarakat cenderung meningkat. Contoh sederhananya, misalnya ketika suatu daerah ramai pembangunan, banyak toko baru dibuka, dan banyak lowongan kerja tersedia, itu adalah tanda ekonomi sedang mengalami ekspansi. Resesi ekonomi adalah kondisi ketika aktivitas ekonomi suatu negara sedang menurun dan tidak berjalan sebaik biasanya. Pada saat resesi, permintaan barang dan jasa dari masyarakat menurun. Karena orang-orang lebih sedikit berbelanja, perusahaan tidak perlu memproduksi dalam jumlah besar. Akibatnya, produksi menurun. Ketika produksi menurun, perusahaan biasanya mengurangi biaya, salah satunya dengan mengurangi jumlah pekerja. Hal ini menyebabkan pengangguran meningkat karena banyak orang kehilangan pekerjaan atau sulit mendapatkan pekerjaan baru. Selain itu, kalau banyak orang yang tidak bekerja atau pendapatannya berkurang, maka pendapatan masyarakat ikut turun. Kondisi ini juga berdampak pada dunia usaha. Banyak perusahaan mengalami penurunan penjualan. Bahkan ada yang terpaksa tutup karena tidak mampu bertahan. Akibatnya, investasi juga ikut menurun karena investor menjadi lebih berhati-hati. Secara keseluruhan, resesi membuat aktivitas ekonomi melambat dan kondisi masyarakat menjadi lebih sulit dibandingkan saat ekonomi sedang tumbuh. Contoh sederhananya, misalnya saat pandemi COVID-19, banyak toko tutup, orang kehilangan pekerjaan, dan aktivitas ekonomi menurun drastis. Itu adalah contoh kondisi resesi. Dalam menghadapi fluktuasi ekonomi, pemerintah tidak hanya diam, tetapi ikut campur untuk menjaga agar kondisi ekonomi tetap stabil. Peran pemerintah ini dilakukan melalui dua kebijakan utama, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Yang pertama adalah kebijakan fiskal, yaitu kebijakan yang berhubungan dengan pajak dan pengeluaran pemerintah. Jika ekonomi sedang lemah, pemerintah bisa meningkatkan pengeluaran seperti pembangunan infrastruktur atau bantuan sosial agar masyarakat lebih banyak uang untuk dibelanjakan. Sebaliknya, jika ekonomi terlalu panas atau terlalu cepat naik, pemerintah bisa menaikkan pajak untuk menekan konsumsi. Yang kedua adalah kebijakan moneter, yaitu kebijakan yang diatur oleh bank sentral. Kebijakan ini berkaitan dengan suku bunga dan jumlah uang yang beredar. Jika ekonomi melambat, suku bunga bisa diturunkan agar masyarakat dan perusahaan lebih mudah meminjam uang untuk konsumsi dan investasi. Sebaliknya, jika ekonomi terlalu cepat naik, suku bunga bisa dinaikkan untuk mengontrol inflasi. Kesimpulan singkatnya, dengan kebijakan fiskal dan moneter, pemerintah berusaha menjaga agar ekonomi tidak terlalu jatuh saat resesi dan tidak terlalu panas saat ekspansi. Meskipun fluktuasi ekonomi tidak bisa dihindari, dampaknya bisa dikurangi agar tidak terlalu merugikan masyarakat dan negara. Salah satu cara yang penting adalah menjaga stabilitas harga. Jika harga barang stabil, masyarakat bisa lebih mudah mengatur pengeluaran dan daya beli tidak terganggu. Selain itu, meningkatkan investasi juga sangat penting karena investasi dapat menciptakan lapangan kerja baru. Pemerintah juga perlu memperkuat sektor UMKM karena usaha kecil dan menengah biasanya lebih tahan terhadap krisis dan menjadi penopang ekonomi masyarakat. Kemudian ada diversifikasi ekonomi, yaitu tidak hanya bergantung
satu sektor saja. Selanjutnya, menjaga stabilitas sistem keuangan seperti perbankan juga penting agar masyarakat tetap mudah mengakses kredit dan transaksi tetap lancar. Terakhir, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan juga sangat membantu agar tenaga kerja lebih siap menghadapi perubahan ekonomi. Kesimpulannya, dengan berbagai upaya ini, dampak fluktuasi ekonomi dapat dikurangi sehingga perekonomian lebih stabil dan masyarakat lebih terlindungi. Sebagai kesimpulan, fluktuasi ekonomi adalah kondisi ketika perekonomian suatu negara tidak selalu stabil, tetapi mengalami naik dan turun secara terus-menerus. Perubahan ini terjadi melalui siklus bisnis yang terdiri dari 4 tahap, yaitu ekspansi, puncak, resesi, dan titik terendah. Siklus ini akan terus berulang dalam perekonomian. Fluktuasi ekonomi dapat disebabkan oleh banyak faktor, baik dari dalam negeri seperti konsumsi masyarakat dan kebijakan pemerintah, maupun dari luar negeri seperti krisis global dan harga internasional. Dampaknya sangat luas, mulai dari perubahan produksi, tingkat pengangguran, pendapatan masyarakat, hingga kesejahteraan secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemerintah memiliki peran penting untuk menjaga stabilitas ekonomi melalui kebijakan fiskal dan moneter agar dampaknya tidak terlalu berat bagi masyarakat. Yang paling penting untuk dipahami adalah bahwa fluktuasi ekonomi merupakan hal yang wajar dan pasti terjadi dalam setiap negara, sehingga yang dibutuhkan adalah cara untuk mengelolanya dengan baik. Thank you for your attention. That concludes my presentation on economic fluctuation. I hope the information presented today can be useful and help us gain a better understanding together. I sincerely apologize for any mistake or shortcoming. Thank you very much and don't forget to like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.